Selamat malam. Bagaimana kabarnya nih? Wah, luar biasa. Mbah, kita mau tanya. Mbah ini kan insinyur ya. Insinyur Heri Dragono. Betul. Ini hanya sekedar nempel aja atau bagaimana nanti Mbah? Kira-kira. Nah, kita mau coba kupas tentang, ini kan lagi tren nih, cerita Nono ya toh. Nono yang begitu luar biasa. Ya, fenomenal sekali. Untuk ukuran anak NTT luar biasa. Ya. Nanya NTT Kelly, anak-anak Indonesia juga. Ya. Okay. Nah, banyak rumor. Ini masih rumor ya toh. Jadi bisa tidak tepat. Katanya dari sejak kecil orang tuanya itu membiasakan Nono untuk mengkonsumsi daun kelor. Nah, ini kan daripada kita salah dengar dari info-info yang tidak bertanggung jawab, lebih baik saya tanya sama Mbak Dragono. Mbak Dragono ini teman-teman, guys, dia seorang peneliti, dia juga seorang pengkonsumsi, dia juga seorang yang memang getol ya, sedang menggalakkan kelor ya Mbah ya, di daerah timur terutama ya. Nah, saya mau tanya apakah informasi tentang Nono yang begitu luar biasa itu ada pengaruhnya karena dia juga mengonsumsi daun kelor. Silahkan Mbah, dikupas habis. Gini, kebetulan saya sendiri juga konsumsi juga kelor. Kenapa ya? Karena kemarin kita semua dihebohkan dengan pandemi COVID. Nah, salah satu keunggulan kelor ya, kenapa kelor ini oleh orang-orang barat, orang-orang bule dinamakan miracle tree. Wow. Atau pohon ajaib atau tree for life, pohon panjang umur. Nah, inilah dahsyatnya kelor yang banyak berada di Indonesia, tapi orang kita sendiri kurang memahami literasi tentang kelor. Kenapa dia dinamakan miracle tree? Padahal ya, kelor udah terkenal zaman dahulu Mbak ya? Iya, orang Indonesia nganggapnya kelor untuk kuasa gelap, untuk anti santet, nyopot susu, semua. Untuk kalau orang meninggal nggak bisa dikepuk sama kelor ya. Nah, miracle-nya itu di mana? Nah, miracle-nya itu ternyata kelor itu memiliki 46 jenis antioksidan. Dan 9 asam amino esensial. Asam amino esensial itu asam amino yang tidak bisa kita sintesa di dalam tubuh kita. Nah, makanya kalau di dalam buku Ayurveda dibilang kelor itu bisa menyembuhkan 300 macam penyakit. Luar biasa memang. Kebetulan saya sendiri juga konsumsi kelor untuk diabetes saya. Awalnya saya minum kayu manis, saya minum juga yang menderita sengsara saya, jus pare. Ya, tiap hari sama istri saya disiapkan jus pare untuk saya minum. Berbulan-bulan saya menderita sengsara gara-gara jus pare dan hasilnya tidak begitu signifikan. Parenya kena gula malah. Itu dia. Jadi manis. Awalnya saya pakai jus pare cukup bagus, gula darah saya menurun, tapi lama-lama tubuh saya resisten. Sampai suatu ketika saya dengan istri dan anak ke Kupang, kemudian saya melihat, Pak Gubernur Pak Victor Laiskodat ini sedang mengembangkan kelor di daerah NTT. Nah, saya penasaran sebagai seorang mantan, ya saya dulu kuliahnya di food science, teknologi pangan. Insinyurnya keluar. Nah, saya tergelitik sehingga akhirnya saya membaca banyak jurnal-jurnal ilmiah tentang kelor dan saya cukup terperanjat, kaget bahwa Indonesia punya pohon ajaib miracle tree yang tersia-siakan selama ini. Loh, kenapa? Apa hubungannya dengan Nono? Nah, karena nutrisinya kelor ini nutrisinya sangat tinggi.
dibilang juga ada buku yang menulis, bukunya Trubus itu saya baca, ternyata omega 3, 6, dan 9-nya serbuk daun kelor itu 10 kali lipat salmon fish oil. Lah, padahal anak-anak dalam masa pertumbuhan itu kan butuh omega 3 buat omega perkembangan 6, otaknya ya. untuk perkembangan otaknya. Buat Mungkin anak saya, Mas. korelasinya Nono dengan rutin konsumsi kelor ada di situ. Karena omega 3, 6, dan 9 10 kali lipat fish oil, salmon fish oil yang dibutuhkan untuk perkembangan otak, sehingga dengan rutin Nono dari kecil asupannya adalah daun kelor, wajar ketika fungsi otaknya akhirnya berkembang baik ya. dengan baik, bahkan di atas rata-rata. Di samping nutrisi-nutrisi yang lain seperti antioksidan, ya, walaupun mungkin untuk anak kecil antioksidan mungkin nggak terlalu ini. Kemudian kalau untuk orang dewasa penting sekali, ya, untuk mencegah kanker dan penyakit-penyakit degeneratif yang lain, ya. Nah, itu butuh kelor. Nah, selama pandemi pun mungkin saya bisa sharing, saya satu keluarga tidak ada yang terkena COVID karena saya memproduksi ketika di Kupang. Saya mencoba ketika baca jurnal, ternyata istimewanya kelor bisa untuk diabetes, untuk hipertensi, untuk kolesterol, untuk anti kanker. Saya mencoba buat serbuk kelor, ya. Awalnya hanya asal-asalan aja buat serbuk kelor. Kemudian saya coba minum, ternyata diabetes saya terendah sepanjang 16 tahun saya kena diabetes. Akhirnya keluar 116. Istri saya cukup kaget. Kemudian coba, Pak, tes juga tensi. Tensi saya normal. Dari hipertensi dari biasa 160, tensi saya normal. Nah, dari situ akhirnya saya bilang sama anak saya, ketika anak saya baru pulang untuk memulai usaha, saya dapat ide, kita harus sosialisasikan kelor NTT ini. Kita produksi serbuk kelor atau kapsul kelor yang dibuat dengan cara-cara yang benar. Ya. Berarti ada yang kira-kira pakai cara-cara yang kurang tepat gitu, Mbak, ya? Hampir semuanya tidak benar, tidak tepat. Loh, kok bisa gitu? Nah, saya ada searching juga di YouTube, ya, di YouTube. Di situ dikatakan bagaimana cara membuat serbuk kelor yang berkualitas. Di YouTube-nya seperti itu. Treatmentnya seperti apa, Nah, Mbak, ya? ternyata setelah saya buka YouTube-nya, wah, ini bahaya sekali, bisa menyesatkan masyarakat Indonesia untuk salah mengelola kelor. Nah, di YouTube itu disebutkan, ya, dijemur di matahari sampai berwarna kecoklatan. Nah, akhirnya kelor yang jadinya kelor-kelor yang warnanya tidak hijau lagi. Sudah rusak kali. Sudah rusak. Kalau kecoklatan, nah gini, secara ilmiahnya kalau kecoklatan berarti terbentuk yang namanya veofitin. Ya, klorofil berubah menjadi veofitin. Udah nggak bisa digunakan lagi. Kalau kita ekspor ke negara-negara barat, serbuk yang warnanya coklat, kata bule-bule, ini bukan makanan manusia, ini makanan hewan, makanan ternak. Nah, saya kasih tahu kenapa. Kebetulan keunggulan kelor ini dikatakan kelor ini vitamin C-nya 7 kali jeruk. Jeruk aja udah tinggi ya, Pak? Udah tinggi sekali, 7 kali jeruk. Ya, keistimewaan kelor di situ. Kemudian vitamin A-nya dalam bentuk beta karoten 4 kali wortel. Oh, dahsyat sekali. Vitamin E juga tinggi. Nah, hanya saja, vitamin C ini rentan atau sensitif terhadap suhu panas. Kebetulan skripsi saya tentang vitamin C. Sehingga ketika saya baca jurnal, banyak dikatakan bahwa serbuk kelor itu vitamin C-nya tinggal setengah kali jeruk, bahkan ada yang zero. Nah, kenapa? Hilang. Karena setelah saya keliling di NTT, oh ini toh, wajar serbuk kelor habis vitamin C-nya karena salah
di dalam mengolah. Pertama, kalau dijemur di matahari, pasti suhu di atas 60 derajat. Wah, oke. Padahal vitamin C, setahu saya ya, itu ketika suhu mulai di atas 40 derajat, sudah mulai terjadi kerusakan. Kalau dalam 60 bisa 70 derajat, udah pasti vitamin C rusak. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang di NTT yang membuat serbuk kelor dengan disangrai dalam kuali. Jangkrik malah. Disangrai. Alasannya, ya, Pak Pendeta mengajarkan ini. Pak Pendetanya meniru proses yang pembuatan teh di Cina. Kalau teh, it's okay lah dengan disangrai, it's okay. Kalau teh, ya. Tapi kalau ingin membuat serbuk kelor yang berkualitas tinggi, kalau disangrai pasti suhunya di atas 90, bisa 100 derajat. Nutrisi-nutrisi yang tidak tahan panas sudah rusak semua. Udah nggak bisa dipakai. Malah kita kayak makan ampasnya ya. Makan ampas walaupun begini. Sebenarnya nutrisi yang tahan panas di kelor juga banyak. Ya, senyawa fenolik, flavonoid itu tahan panas. Tapi kan sayang. Keunggulan kelor yang 7 kali vitamin C 7 kali jeruk, beta karotennya 4 kali wortel, kan sayang kalau rusak. Kenapa? Kita nggak olah secara benar. Nah, di sini saya melakukan riset, penelitian, kemudian saya lihat juga, kok banyak serbuk kelor yang warnanya udah nggak hijau lagi. Kalau hijau klorofil. Klorofilnya masih bagus. Nah, klorofil ini, struktur kimianya mirip 95% hampir sama dengan hemoglobin. Sehingga klorofil ini merupakan suplemen bagi anak-anak yang sudah akil balik, yang sudah haid, ibu-ibu yang haid, ya. Ketika dia haid, terjadi pengurangan hemoglobin, kalau minum klorofil atau kelor yang hijau, atau ada yang juga minum spirulina yang mengandung klorofil, itu kesehatannya cepat pulih. Nah, karena itu, ya saya bilang, kalau kita mengerti, sebenarnya mudah mengolah kelor. Supaya klorofilnya ini utuh. Nah, kenapa klorofil berubah menjadi coklat warnanya gelap? Tadi terjadi senyawa yang namanya feofitin. Feofitin ini gugus magnesium, gugus Mg yang ada di klorofil digantikan oleh dua ion H+, dua ion H, hidrogen yang kalau kita mengeringkan kelor di lemari pengering ya, itu terjadi uap air yang mengandung ion H+. Nah, kalau ion H+-nya ini mengenai daunnya, kena klorofil, dia mengusir gugus Mg-nya, warnanya berubah coklat. Kemudian, nah banyak juga yang setelah kelor dipetik, ya, tidak di lock nutrition. Apa yang maksudnya lock nutrition? Maksudnya lock nutrition itu begini. Kelor ketika dipetik, ya, reaksi fermentasinya, reaksi enzimatisnya masih berjalan. Kalau dibiarkan terus, daunnya akan menguning. Nah, kalau daunnya menguning berarti layu nutrisinya udah rusak juga rusak. ya. Nah, karena itu kurang dari 2 jam setelah dipetik, ya, itu sudah harus di lock nutrition. Nah, direndam dengan larutan tertentu, ya, selama 30 menit, ya, untuk menghentikan reaksi enzimatis, ya, sehingga nutrisinya terkunci, lock, tidak menurun lagi. Ya, setelah itu dicuci, ya kita harus bisa membuat serbuk kelor yang nutrisinya terjaga. Jadi kurang dari 2 jam kita harus lock nutrition, direndam, sekaligus higienis dengan zero E. coli. Dan setelah jadi serbuk dengan kadar air yang harus sangat rendah, di bawah 5%. Saya bikin yang 2,5%. Kenapa, Mbak? Nah, dengan 2,5%, pertama gini, daya simpannya akan lebih panjang. Kenapa? Dengan kadar air yang rendah, mikroba-mikroba ini, jamur, kapang kamir, dan bakteri-bakteri tidak mudah tumbuh. Yang membuat kerusakan. Nah, yang pertama. Kedua, dengan
kadar air yang kecil, berarti prosentase nutrisinya akan tinggi. Iya. Nah, prosentasenya tinggi dibanding orang lain yang bikin misalnya kelihatan hijau. Ya, hijau, betul hijau. Tapi ketika diukur kadar airnya 12%. Masih banyak. Jadi hijaunya itu karena kadar air yang masih tinggi. Nah, kemudian termostatnya itu harus diatur. Tidak boleh melebihi 40 derajat. Semakin rendah suhunya semakin bagus. Hanya saja memang waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan lebih panjang. Ya. Lebih panjang. Okay. Jadi kalau mau bikin serbuk kelor yang berkualitas, ya jangan dijemur di matahari, jangan pakai suhu tinggi. Terus tinggal. Iya. Udah pasti, apalagi jemur matahari udah pasti E. coli akan tinggi, warnanya rusak kalau suhu tinggi. Karena klorofil itu berubah menjadi feofitin. Salah satu faktornya adalah karena pemanasan. Okay. Karena pemanasan akan menyebabkan terbentuknya asam-asam organik. Asam-asam organik dia menggeser gugus Mg ya menjadi feofitin. Nah, jadi semakin panas, vitamin C-nya rusak, klorofilnya juga rusak. Nah, jadi bukan seperti yang beredar di internet ya, di YouTube yang dijemur sampai kecoklatan. Wah, ini karena kalau kita mau ekspor ke Eropa, salah satu yang dianalisa adalah kadar klorofilnya. Standar tuh ya. Standar, semakin tinggi kadar klorofilnya berarti kualitasnya makin tinggi. Harganya bagus, Rp800.000 1 kilo kalau di sana. Bubuknya, Pak? Serbuknya. Yang bagus ya, kualitas bagus. Kalau Jepang, dia berani kasih harga 400.000 per kilo. Sedangkan kalau yang kualitas jelek-jelek, banyak di pasar Beringharjo itu cuma 50.000 per kilo, ya itu ya istilah saya ada. Kita nggak bisa pakai. Karena kalau kita analisa kadar ininya, kadar nutrisinya, yang cool drying dengan suhu tinggi, ya bisa 1:20 nutrisinya. Ya, kebetulan saat ini saya lagi penelitian juga, bekerja sama dengan Lab Bioscience Undana, dengan Dr. Dodi Kusuma yang ahli kelor Undana, untuk kita riset tentang ekstrak kelor. Nah, ternyata tadinya kami memiliki paradigma kalau kita mau buat ekstrak kelor, ya udah serbuknya mau suhu tinggi atau suhu rendah nggak masalah, karena kita mau ambil ekstraknya. Nah, ternyata kemarin kita coba analisa, kita pakai serbuk yang kita buat dengan bagus ya. Dengan serbuk-serbuk yang beredar yang dengan suhu tinggi, ternyata hasil daripada ekstrak kelornya, antioksidannya, ekstrak kelor yang berasal dari serbuk yang bagus, antioksidannya 2-3 kali lipat daripada yang biasa, yang entah dari mana itu tadi. Sangat nyata sekali. Nah, ternyata salah satu antioksidan kuatnya adalah vitamin C. Jadi ketika vitamin C-nya rusak, ya ekstrak kelor yang dihasilkan antioksidannya rendah. Nah, tapi bagaimana dengan flavonoid sama fenoliknya? Sebenarnya hari ini tadi mau dianalisa, tapi listrik di sana sedang tidak stabil. Sedangkan kita menggunakan alat-alat spektrofotometer, ya jadi kurang maksimal. Nah, saya mau tanya nih, apakah produk kelor tadi itu ya, kalau sudah diproduksi cuma bisa jadi bubuknya saja, atau bisa dimanfaatnya, bisa diekstrak misalnya, kalau diekstrak jadi apa, atau bisa jadi apa lagi gitu? Sebenarnya banyak yang produk-produk turunan yang dihasilkan, ya. Minyak kelor juga dari bijinya itu nanti bisa jadi minyak kelor. Nah, biji nanti di press ya, keluar minyak kelor murni. Hanya saja di pasaran banyak yang nggak asli. Maksudnya tidak asli itu apa? Ada yang namanya kesai.
kelor zaitun. Nah, Ya, minyak zaitun itu 1 liter hanya 100.000. Kalau minyak kelor 1 liter 4,5 sampai 6 juta yang bagus ya. Nah, tapi ada yang jual 2,5 juta per liter. Ya oke. Kenapa? Karena kesai. Dicampur bisa 10%, 20, 30, tinggal kesai 10, kesai 20 atau kesai 30. Kesai 30 berarti 30% minyak zaitun, 70%-nya minyak kelor. Larutannya jadi Ya, encer lah gitu. lebih encer, warnanya jadi lebih bening ya, lebih putih, lebih jernih, lebih putih. Sedangkan kalau kelor yang dibuat dari ini ya, pakai mesin itu untuk gempa, nah nanti dia keluarnya lebih ke arah agak kuning. Nah, kemudian dari minyak kelor dan dari serbuk tadi ya, samping jadi kapsul, ada yang bisa nanti dibuat lagi kalau dari minyak dan serbuk itu bisa dikombin, ada yang bikin sabun, ya, nanti ya macam-macam jadi Sabun dari campuran. kelor, Mbak, ya? Sabun kelor ada juga, Sampo? sampo juga bisa. Skincare Nah. jangan-jangan, Mbak? Nah sekarang juga dari minyak dengan ekstrak kelornya kita bisa mix menjadi Moringa Skincare. Oh, Skincare yang berbahan dasar kelor. ternyata Nah, ada produknya. ada Mbak, ya? produknya. Sekarang yang produksi namanya Moring Timor. Moringa dari Moringa Skincare dari Moring Timor. Moring Beauty. Ya. Nah, kenapa harus bikin skincare dari ini? Nah, Kelor. Manfaatnya. Nah, manfaatnya. Apa, Mbak? Minyak kelor itu punya sifat anti-aging yang sangat tinggi. Anti-aging itu artinya memperlambat proses penuaan. Dini, Mbak, ya? Penuaan dini. Oke. Diperlambat atau bahkan bukan anti-aging lagi, membuat lebih muda. Jadi ini buktinya saya 1,5 tahun rutin. Makin hari orang melihat wajah saya kok makin muda. Mbak Dragon ini usia Nih. berapa nih? Saya usia 57 tahun. Tapi wajah masih 40 tahun. Saya bisa pakai moringa nanti. Nah, karena dia memiliki sifat anti-aging. Kemudian ekstrak kelornya pun juga punya sifat anti-inflamasi, termasuk minyak kelornya juga. Di samping antioksidan, dia mempunyai sifat anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi kalau yang jerawatan, Iritasi misalnya, Mbak, iritasi ya? biar tidak iritasi, biar tidak bengkak. Nah, jerawatan dengan Moringa Skincare ini jadi cepat sembuh. Rasanya juga dingin, Mbak, ya? Anyep gitu ya? Dingin. Karena anti-aging, anti-inflamasi, jadi kulitnya ini jadi lebih baik. Lebih soft lah, soft Lebih juga, soft, Mbak, ya? lebih juga, elastis. Kemudian dengan ekstrak yang bagus, dengan antioksidan yang bagus, yang kuat, ya, vitamin C itu merangsang pembentukan kolagen dari dalam. Oh. Nah, sehingga kalau pakai Moringa Skincare, kalau anak-anak muda yang jerawatan, jerawatnya lebih cepat kering, kemudian bekas-bekas jerawatnya itu, coklat-coklatnya itu hilang. Hilang sendirinya. Hilang Mbak. dengan sendirinya. Dan untuk ibu-ibu, yang terutama untuk ibu-ibu mencegah flek. Kenapa? Karena antioksidan yang kuat dari kelor itu mencegah enzim beta tirosinase bertemu dengan melanin yang bisa menyebabkan berubah warna melasma menjadi warna coklat, flek itu. Ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur flek, ya secara teori tidak bisa di reverse. Jadi skincare-nya itu hanya bisa menahan supaya tidak memperluas dan mengurangi. Kalau hilang nggak bisa harus pakai laser. Tapi mencegah perluasan dan menyamarkan saja. Ya, makanya itu sebenarnya sejak remaja ya sudah harus rutin pakai skincare kelor yang mengandung antioksidan yang tinggi supaya tidak terjadi flek. Karena kalau sudah terlanjur, sayang sekali udah cantik-cantik, kemudian flek. Jadinya, wah, bagaimana? Okay. Itu. Nah, padahal kelor Indonesia, kelor NTT, hasil simposium 2015 di Manila, itu semua dunia terkejut. Seluruh dunia terkejut. Selama ini, yang dianggap kelor terbaik di dunia itu berasal dari Kepulauan Kanari di Spanyol.
dari Tenerife. Kalau produk yang terbaik di dunia dari Tenerife. Produk pengolahan kelor ya. Baik itu pil kelor maupun kapsul kelor. Kenapa? Karena dia di sana sudah otomatisasi semua. Ya. Presisinya juga bagus, Mbak ya. Ketika dia panen, ya dia udah pakai mesin panen di kebun, langsung masuk mobil box, ya. Truk mobil box langsung masuk sampai ke pabrik, udah pakai conveyor, keluar udah langsung dia batang terpisah, batang kecil terpisah, daun terpisah, sudah langsung proses, sudah pencucian, otomatis semua, habis pencucian nanti masuk conveyor lagi, udah semua jalan. Jadi kurang dari 4 jam itu sudah diolah semua. Sudah ini, sehingga keluarnya sudah produk jadi. Siap untuk dikonsumsi. Siap untuk dikonsumsi. Tidak sengaja saya ketika coba cek video-video proses produksi di Tenerife, kelihatan saya, termostatnya disetel di suhu 40 derajat Celcius. Nah, itu kata kuncinya kenapa produk Tenerife dibilang terbaik di dunia. Karena antioksidan terutama vitamin C-nya masih relatif tinggi. Stabil dengan suhu maksimum 40. Nah, karena itu saya bikin termostat saya setel di 38 maksimum 35 sampai 38 derajat. Biar hasilnya optimal, Mbak ya. Supaya hasilnya optimal. Kalau mau bagus lagi sebenarnya bisa pakai cool drying, pakai suhu rendah. Mau bagus lagi bisa pakai freeze drying, pakai minus 80 derajat. Kalau freeze drying berarti kandungan vitamin C dan nutrisi yang lain masih 100% sama seperti daun segar.